Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'an kifa'. Wa mudhakiratu tadhkiran ifadatu wa istifada wa hasanatu muslim kitabillah. Sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhina wa madawati wa kulli asal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Allamah Ali Abdullah Ibnu Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Masri nafa'ana Allah bihi wa ulama al-sa'ir salihin fi dalam fi kitabih Fathul Karim al-Mannan fi adabi hamlatul Qur'an al-anqal wala alaiha takabbur. Alhamdulillah di sampun sampai pada adab napa baca Al-Qur'an saged napa mutatarriqan ra'sahu ghairu mutaraffiin. Kalau baca Al-Qur'an kemarin ya napa diusahakan diluk boten dana, tidak mengangkat kepala tapi menundukkan kepala. Wala ala hayatit takabburi lan ora ing atase tingkah sombong. Ya, sekiranya apa? Sekiranya baca Al-Quran itu seperti ketika duduk di hadapan gurunya, sopan gitu. Bihaitsu yakuna, bihaitsu yakun, kelawan sekiranya yang ta'ono, bihaitsu ayyakuna, kelawan sekiranya yen to ana apa julusu longgone kori lenggahe kori duduknya kori wahdahu hale suwijine kori ketika dia duduk baca Al-Quran walaupun sendiri kajulusin kayak dene longgo kajulusin kayak dene longgo baina yatai muallimihi ing dalam antarane tangan lorone gurune kori. Baina yatai muallimihi ing dalam antarane tangan lorone gurune kori. Tangan loro ya di depan. Walaupun baca Al-Quran sendiri seakan-akan kita sedang berada di hadapan guru kita. Makanya dalam istilah suluk thariqah niku kadang wonten muraqabah. Muraqabatus syekh. Muraqabatus syekh. Kalau dalam hadis kan muraqabah Allah. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak bisa seperti itu, kita harus minimal sadar kalau kita diawasi Allah. Itu dalam ilmu hadis seperti itu. Tapi dalam masalah suluk thariqah ada yang namanya muraqabatus syekh. Jadi bukan kok merasa didampingi sama Allah, tapi didampingi gurunya. Jadi di mana-mana, oh guru saya ini tahu, guru saya ini seakan-akan gitu. Kalau saya melakukan seperti ini di hadapan guru saya, pantas enggak? Kalau kita bisa seperti ini dimanapun pasti gayanya khusyuk. Kadang kan di hadapan guru kita sopan, tapi pas gurunya masuk rumah di pondok lama-lama gitu. Ada di dalam istilah thariqah itu muraqabatus syekh. Itu merasa selalu dipantau gurunya. Dia berperilaku sebaik mungkin seakan-akan gurunya selalu menyertai dirinya. Nanti kok sama ada apa itu Allah negur lewat mimpi lewat apa. Walaupun gurunya ada di situ. Ta'aluk sama gurunya kuat. Makanya santri-santri
yang ta'alluq sama gurunya kuat. Kadang kalau sumpek apa datang, gurunya datang lewat mimpi apa gitu. Lama nggak berkunjung ke pondok, kiai kangen gitu lewat mimpi apa kayak dipanggil gitu. Oh waktunya ke pondok. Santrinya sumpek datang lewat mimpi, dijenguk sama gurunya. Kalau ada hubungan dengan Rasulullah SAW, ya didatangi Rasulullah. Kenapa kita tidak pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah? Karena kita tidak pernah memikirkan Rasulullah. Masa sama nggak pernah memikirkan terus ingin dicintai? Cintanya bertepuk sebelah tangan. Rasulullah sangat cinta kepada kita, kita cuek-cuek saja kepada Rasulullah SAW. Kenapa ahli hadis banyak yang mimpi dengan Rasulullah? Karena sehari-hari yang dibaca hadis. Kayak di Abu Yazid Mahmud itu hampir setiap malam ada yang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Hampir setiap malam. Karena apa? Bacanya hadis, apa hadis. Di sholatnya itu setiap hari baca hadis. Jam pertama ada hadis, kedua, ketiga sampai 7 jam pelajaran itu tidak pernah sepi dari pelajaran hadis. Hanya 6 kelas di sholatnya. Kelas 1, kelas 2 itu Bulughul Maram kalau nggak salah. Kelas 3, kelas 4 Sunan Tirmidzi sama Abu Dawud. Tafsirnya Jalalain. Terus kemudian Minhaj, fikih Syafi'iynya Minhaj. Yang Hambali ya, Hambali, yang Hanafi pakai sendiri-sendiri. Ada teman saya itu sendirian Maliki ya diajarkan sendiri sama dokternya itu. Satu, ngajar satu anak. Guru saya namanya Dr. Ahmad Siddiq, itu Maliki dari Sudan kalau tidak salah. Itu waktu ngajar putranya Sayyid Muhammad, Sayyid Hasan, dia sendiri berdua. Terus ada yang dari Maroko itu Syekh Mustafa dari Maroko itu juga ngajar sendiri. Kalau Hanafi banyak, karena anak-anak dari India, dari Burma itu mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Itu banyak temannya. Kalau Syafi'i paling banyak dari Madura, NTB, dari Jawa masih banyak. Satu kelas 30 anak. Itu ruangnya kecil, segini. Waktu yang gedung yang lama hanya segini. Segini ini jadi 2 kelas. Satu kelas, 2 kelas. Yang satu ngadep sana, ini dampar meja. Ini langsung meja, nggak bisa gerak. Saking sempitnya. Nanti kalau jam 9 istirahat hanya 1/4 jam. Kalau sarapan roti nggak bisa sholat duha. Kalau sholat duha nggak bisa, belum nanti ke toiletnya. Jadi kadang ya kita pagi nggak sarapan. Karena berangkatnya jam 3 malam. Jalan ke Masjidil Haram setengah jam. Terus tawaf, sa'i, nunggu subuh, terus baca Quran, terus subuh, ngaji di Syamaki 2 kitab, tafsir Jalanan dan Tirmidzi. Itu ada namanya Muraqabatus Syekh. Itu ada teman itu mondok di Madinah. Kata teman ini ada yang cerita. Masya Allah, Habib Zain itu tahu apa yang dilakukan murid tahu. Kita di Masjidil Haram melakukan apa itu tahu. Jadi orang yang sudah hatinya bersih, punya ilmu kasyaf, orang ini bawa dosa apa dia. Jadi kadang pas ngaji di sindir, ada sebagian tolaba
pamitnya ke Masjidil Haram tapi matanya kotor. Matanya kotor. Ya, karena nggak bisa lihat orang cantik kalau nggak di masjid. Di masjid kan orang semuanya dari seluruh dunia datang. Kalau kita nggak merasa dipantau sama Allah ya jelalatan. Makanya sampai ada ulama yang anaknya itu tidak boleh ke Masjidil Haram. Kamu nggak usah ke Masjidil Haram, di rumah saja. Anaknya bantah. Di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali di rumah. Tapi kenapa tidak boleh ke Masjidil Haram? Karena antara rumah ke Masjidil Haram banyak dosa-dosa. Yaitu orang seluruh dunia pasti datang ke Mekah untuk melakukan umroh atau apa, terus sholatnya di masjid. Banyak yang nggak pakai ada. Mau lihat orang India, mau lihat orang Eropa, Turki, ada semua. Sementara di pondok anaknya laki-laki semua. Nah itu kalau salah niat bahaya ke Masjidil Haram, kalau salah niat. Wahdahu ka julusi baina yaday muallimihi. Jadi kita muraqabah Isya. Kalau bisa ya merasa dipantau oleh Allah. Orang kalau merasa dipantau oleh Allah dimanapun akan selamat. Walaupun di tempat pelacuran, lewat atau apa, dikasih gratis tidak mahal. Karena sadar kalau dipantau oleh Allah semua. Kalau orang mengkalaman maca sapa qari ka iman halingate au mutqajian utawa hale turu miring au mutqajian utawa hale turu miring jaza mengkono apa qiraah. Andai kata bacanya sambil berdiri atau sambil tidur-tiduran ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan anak pondok yang melakukan pelanjaran ditakzir baca Yasin di depan kan sambil berdiri, boleh-boleh saja. Ditakzir. Walahu lan iku tetep kategori sengko iman amun tajian ajrun utawi ganjaran. Ajrun utawi ganjaran. Ini ditambah nih, ajrun utawi ganjaran. Aidon hale padha karo sing ala akmalil ahwal. Aidon halimana gampang-gampangan yang nonton ini. Kalau di sarang kadang aidon itu ada rujuknya. Baca Al-Quran sambil berdiri dan tidur-tiduran kita dapat pahala juga. Juga seperti apa? Aidon hale podo karo ala akmalil ahwal. Ini halaman 6 5 baris kelima. Walakinnahu jangan nanti pilek. Walakin orang yang tapi ini kok iman kale mutajian kalau ano walakin lan angin tapi korik sing mawase kale berdiri kale tidur-tiduran dunal awali itu sak sore kang awal pahalanya di bawah level yang sempurna. Wa yasta'ida lan yanto nyuwun bawreksa sapa kali. Wa yasta'ida
lan yen to nyuwun bau reksa sapa qari minta perlindungan billahi kelawan Allah minasyaitani saking setan ar-rajimi kang dibalang al-marjum ar-rajimi kang dibalang. Terus minta perlindungan dari setan yang dilempari. Apa? Fasta'id billah. Ketika kalian membaca Al-Quran, maka bacalah, mintalah perlindungan kepada Allah. Baca ta'awud qoblal qiraati ing dalam sadurunge maca. Qoblal qiraati ing dalam sadurunge maca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakila lan dingetiaken ba'da ing dalam sakwise napa qiraah li dhahiril ayati krana dhahire ayat li dhahiril ayati krana dhahire ayat wa ujabalan majibaken ha ing napa ta'awud qiraat ta'awud sapa kaum minal ulama kelompok orang dari kalangan ulama napa agak diwajibaken lidhahiril amri krana dhahire perintah karena napa perintah niku nek cara ilmu usul fikih al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan arti wajib harus dilakukan kecuali ada dalil lain yang menurunkan tekanan perintah tersebut maka menjadi sunnah. Kalau marro kita kalau marro saiki mongko lamun liwat sapa qari ala kaumin ing atase kaum niki biangkana piyambake apal Quran numpak jaran sambil napa murojaah Al-Quran juz 15 atau iya akan wong sudah ngomong bismillah akan naik mobil terus lewat banyak orang atau apa. Kalau marram kalau melibatan sapa qari ala kaum ing atase kaum fasallama mongko uluk salam sapa qari fasallama mongko uluk salam sapa qari alaihim ing atase kaum ditunjukkan sampai ujung ayat. Assalamualaikum. Rasulullah itu kalau bertemu dengan para sahabat tidak ada sahabat yang mendahului salamnya Rasulullah. Pasti Rasulullah yang lebih dulu. Assalamualaikum. Dan salam itu kan mengucapkannya sunnah, membalasnya wajib. Ada sunnah yang menyebabkan jadi perkara wajib salam. Wassalamualaikum salam sapa qari alaihim qari sing lewat niku almar alaihim ngatasi kaum wa adalan bali sapa qari bali ilal qiraati marang maca Al-Qur'an seumpama qari ini lewat terhadap sebuah kaum terus dia mengucapkan salam terus ia ingin mengulang lagi ingin meneruskan hasuna mongko bagus opo ya ada di ta'awudi ini harokatnya kata sing betul cocok coba semua di kasrah terus baca gimana
Hasuna mongko bagus apa i'adati ta'awudi baleni maca ta'awud. Biasanya itu ala sawab mungkin yang benar wal yuhafid lan becik njaga sapa qari wal yuhafid lan becik njaga sapa qari ala qiraatil basmalati ing atase maca basmalah. Maca basmalah jangan naik ke atas terus kabeh nggih. Wal yafid ala qiraatil basmalati yang maca basmalah awwala kulli suratin ing dalem kawitane saben-saben surat. Nah, terus kalau bertemu dengan surat baru maka dia baca basmalah. Ghairi bara'atin kang sakliyane surat bara'atun minallah. Bara'ah ini boten enten bismillah. Berkenapa? Kupu. Allah alam. Napa kupu napa ya napa. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau kita katakanlah ustaz atau kiai enggak difitnah minta hidup tanpa fitnah itu juga enggak mungkin. Rasulullah saja difitnah. Rasulullah difitnah. Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau ikut perang wonten teng hadis Rifqi niku wonten. Anu orang kalau Rasulullah kalau berangkat perang kan diundi. Yang sering keluar namanya untuk diajak perang itu Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah diajak perang, terus pas istirahat malam-malam Sayyidah Aisyah ingin hajat, qadil hajat. Terus beliau menjauh dari kelompok itu, dari tenda menjauh. Terus beliau hajat. Setelah hajat mau kembali ke tenda. Pas mau kembali ke tenda ternyata kalungnya jatuh. Kalau jatuh kembali lagi dicari. Akhirnya ketemu terus balik lagi, ternyata tendanya sudah tidak ada semua. Ketinggalan. Sayyidah Aisyah ketinggalan. Pas Sayyidah Aisyah tahu ketinggalan, akhirnya beliau menyusuri bekas telapak unta itu, menyusuri itu. Oh lewat sini kan ada bekasnya, teracak nih. Terus akhirnya lama-kelamaan kan kecapean jalan terlalu jauh, tidur di jalan, ketiduran tak kuat jalan, ketiduran. Ada pasukan itu yang tugasnya menjaga atau mengontrol jangan-jangan ada yang ketinggalan. Saat ini terus balik lagi sendirian. Pas balik ternyata ada hitam. Dan para sahabat tahu kalau itu istri Rasulullah. Enggak pakai baju seperti orang sekarang, enggak. Dan juga enggak ngobrol sama istri Rasulullah. Sama punya dia enggak banyak ngobrol beliau. Itu pasukan ini itu enggak bilang apa-apa. Juga enggak lebay. Jadi beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, kaget kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus dengar suara itu saya bisa bangun. Bangun juga enggak bilang apa-apa. Terus ontanya itu diinjak kaki depannya, diinjak sebagai isyarat nunduk. Terus Sayyidah Aisyah naik kuda dituntut. Terus mengejar sama yang udah kembali. Akhirnya sama orang-orang munafikin diadakan hoax. Kabar bohong tentang perselingkuhan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Aisyah pulang dari perang kecapean langsung sakit. Beberapa hari nggak keluar rumah, nggak tahu kalau di luar itu ternyata sudah hamil. Belum ada Facebook, belum ada apa ya, sudah hamil.
selama nggak datang itu ayatnya nggak turun-turun untuk pembebasan Sayyidah Aisyah, itu ramai di luar. Akhirnya Rasulullah juga nggak bisa membela karena nggak ada bukti, menyalahkan juga nggak berani karena nggak ada. Rasulullah nunggu kejelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sikap Rasulullah juga berbeda kepada Sayyidah Aisyah. Berbeda. Biasanya romantis, istilahnya gimana kabarnya kita tidak tinggal. Terus yang namanya istri ya, itu ada perubahan itu tahu kok begini. Akhirnya suatu malam ada Ummu Mistah itu jatuh terus mengucapkan kata-kata kotor, diingatkan sama Sayyidah Aisyah, terus dia balas omongan jelek. Akhirnya itu Sayyidah Aisyah tahu kalau beliau sedang difitnah selingkuh. Akhirnya semakin nangis pulang nangis, dirawat di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu ya biasa, orang cantik difitnah itu biasa. Terus setelah itu Abu Bakar marah karena Ummu Mistah ini disubsidi sama beliau. Kok ternyata masih jelek-jelekan putrinya. Udah, saya nggak mau nyubsidi lagi. Terus turun ayat, orang baik itu nggak usah gitu. Orang baik itu nggak usah. Walaupun dijelek-jelekin atau gimana pun tetap harus kebaikannya terus jalan. Nah, terus kenapa ayat ini tidak turun-turun? Kalau nggak salah itu karena ada bangkai anjing. Ada anjing masuk ke kamarnya Rasulullah, itu di situ mati. Nah, setelah ketahuan baru turun. Nah, turunnya itu ketika musim dingin. Makanya dalam ilmu tafsir itu ada ayat itu yang turun musim panas, turun musim dingin, ada hadori waktu di rumah, ada waktu di luar, ada sayfiyu ka ayatil kalala wasyita'i kal asrifi Aisyah. Nah, itu musim dingin Rasulullah masuk ke kamar Sayyidah Aisyah di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata keluar keringat. Padahal musim dingin keluar, ternyata itu turun ayat Baqarah. Karena seakan-akan tergesa-gesa untuk segera menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Ini sampai tidak baca Bismillah. Entah itu dari Allahnya seperti itu. Wallahu. Surat Baroah tidak ada Bismillah. Tidak ada Bismillah. Itu juga Sayyidah Aisyah masih emosi. Siapa yang membebaskan dirimu dari tuduhan? Allah. Bukan Rasulullah, tapi akhirnya ditegur sama Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nggak ada Rasulullah, kita juga nggak tahu kalau Allah sedang membebaskan kita. Oke, ya benar, katakanlah nikmat pembebasan itu dari Allah. Tapi kita jangan lupa Allah juga menyampaikan kepada kita lewat perantara berupa Nabi Muhammad. Makanya kita juga harus berterima kasih kepada Rasulullah juga. Itu masih ngambek Sayyidah Aisyah. Kalau bahasa kotornya masih ngambek. Makanya kita juga gitu. Kalau dikasih nikmat sama Allah, oke lah, benar itu dari Allah. Tapi melalui siapa? Makanya lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Karena siapa kepada manusia saja tidak bisa syukur, berarti dia juga tidak bisa syukur kepada Allah. Ya perantara kenikmatan Allah itu diberikan kepada kita melalui siapa, itu kita terima kasih. Untuk syukur terima kasih. Apa beratnya sih bicara terima kasih? Seperti surat Baroah ini tidak ada basmalah. Tidak ada basmalah. Wa tata'akkadu lan dadi nyata, jadi kuat. Jadi muakkad, jadi kuat. Apa basmalah? Idza kanat dalam nalikane ono. Apa al-qiraatu
maca Al-Qur'an fi wadhifatin ing dalam wadhifah tugas alaiya ing atase alaiha kang iku tetep ing atase qiraah alaiha kang iku tetep ing atase qiraah juklun utawi gaji. Nah, kalau seumpama baca bismillah kan gini, hendaknya kita di setiap surat baca basmalah baca basmalah kecuali surat Baroah karena tidak ada basmalahnya memang. Dan bismillah itu lebih ditekankan lagi apabila memang bacanya ini ada upahnya. Ada kemarin kan atas nama Allah kan tidak boleh. Ada wadhifah tugas. Kalau seumpama presiden menganggarkan agar negara ini selamat mengadakan 1000 kali khataman Quran, mendatangkan hafid-hafid terus diberi bisyarah. Kalau seperti ini harus ada bismillahnya. Wong khataman Quran 30 juz ya harus ada bismillahnya. Nah, kalau nggak ada bismillahnya korupsi bacaan. Udah dikasih bisyarah katakanlah 1 juta, 2 juta, seumpama presiden 10 juta seumpama. Bukan kok untuk sebagai apa penghargaan sebagai orang ahli ilmu seumpama. Nah, terus nggak pakai bismillah ya korupsi bacaan harus untuk utang. Wa yukhayyaru al-qari inda al-bil awsat. Wa yukhayyaru lan dikongen milih sapa qari indal ibtidai indal melakukan ngawiti bil awsati kelawan tengah-tengah. Kalau sudah bacanya itu sudah sampai tengah kayak juz 2 saya kulis sufaha itu kan di tengah-tengah. Itu bagaimana ya? Kalau kita biasanya tetap ta'awudz juga Bismillahirrahmanirrahim walaupun tidak permulaan surah. Wa sunnatu ayyasila al-basmalah. Baca.